Salju turun perlahan di atas kota kecil bernama Duluth, Minnesota. Angin musim dingin berhembus lembut di antara pepohonan pinus yang berjajar di pinggir jalan, menyelimuti dunia dalam diam yang suci. Di tengah hamparan putih itu, berdiri sebuah gereja tua dari batu abu-abu. Menara loncengnya menjulang seperti penjaga waktu yang tak pernah lelah. Setiap minggu pagi, lonceng itu berdentang 3 kali panggilan bagi umat untuk datang dan mendengarkan khotbah. Pendeta muda yang begitu mereka kagumi, Michael Thompson. Michael berdiri di depan jendela kantornya, memandangi butiran salju yang menempel di kaca. Jemarinya menggenggam secangkir kopi panas, tapi matanya kosong. Usianya baru 32 tahun, namun harismanya sudah melebihi usianya. Setiap kali ia berbicara di mimbar, suaranya mantap, penuh keyakinan, dan selalu menggugah. Ia dikenal sebagai pendeta yang penuh semangat, sosok yang mampu membuat jemaatnya menitikan air mata saat ia berbicara tentang kasih Tuhan dan pengampunan. Namun, di balik sorot mata tegas itu, tersimpan sesuatu yang tidak banyak orang tahu, kegelisahan yang tak pernah reda. Michael bukanlah orang yang tumbuh dalam keraguan. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang taat. Ayahnya seorang misionaris, ibunya guru sekolah minggu. Mereka mengajarkan bahwa iman adalah pondasi hidup, dan Alkitab adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Namun, sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Michael mulai mempertanyakan sesuatu yang lebih dalam. Ia sering terjaga di malam hari, menatap salib di dinding kamarnya, sambil bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mengenal Tuhan atau hanya mengenal ajaran tentangnya? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Meski ia berusaha menutupinya dengan khotbah dan pelayanan, semakin ia berbicara tentang cinta dan kebenaran, semakin besar kekosongan di dalam dadanya. Suatu malam, setelah kebaktian minggu yang melelahkan, Michael duduk sendirian di ruang baca gereja. Lampu gantung kuning pucat menerangi barisan buku-buku teologi yang berdebu. Ia membuka komputer dan mulai menelusuri artikel-artikel tentang agama lain, sebuah kebiasaan yang diam-diam ia lakukan sejak berbulan-bulan lalu. Di antara banyak artikel, matanya berhenti pada satu tajuk besar, Islam, ancaman bagi dunia barat. Ia membaca dengan saksama. Artikel itu menggambarkan Islam sebagai agama penuh kekerasan, sistem tertutup yang mengancam kebebasan berpikir. Michael menggarniet, ada sesuatu yang mengusik logikanya. Jika benar seburuk itu, gumamnya pelan. Mengapa ratusan ribu orang justru memilih masuk Islam setiap tahun? Pertanyaan itu menyalakan rasa penasaran yang sebelumnya hanya berupa percikan kecil. Sejak malam itu, Michael mulai membaca lebih banyak. Ia menonton dokumenter, membaca berita, bahkan menyimak debat antara pendeta dan ulama. Semakin banyak ia tahu, semakin besar keinginannya untuk membuktikan bahwa Islam salah. Ia mulai menyusun catatan pribadi, perbandingan ayat, interpretasi teks, dan argumen-argumen yang bisa ia gunakan dalam khotbah. Dalam pikirannya, ini bukan sekadar rasa ingin tahu, ini misi pembuktian. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa hanya ajaran Yesus yang benar, dan Islam hanyalah kesalahan sejarah yang dibungkus keyakinan. Namun sesuatu yang ganjil mulai tumbuh di hatinya. Di tengah pencarian itu, ia menemukan kisah-kisah umat Islam yang membuatnya terdiam, tentang orang miskin yang tetap bersyukur, tentang orang yang berdoa 5 kali sehari dengan ketenangan yang ia sendiri tak pernah rasakan. Ia membaca ayat terjemahan dari Al-Quran. Sesungguhnya, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Kata-kata itu, entah mengapa, menembus hatinya lebih dalam daripada yang ia duga. Beberapa minggu kemudian, Michael diundang menghadiri pertemuan tahunan Interfaith Mission Board, lembaga besar
yang membiayai kegiatan misionaris lintas negara di ruang pertemuan mewah itu. Ia duduk di antara para tokoh, gereja, dan akademisi yang berdiskusi tentang bahaya meningkatnya pengaruh Islam. Ketua lembaga, Pastor Jonathan, memandangi Michael dengan tatapan tajam. Kita butuh orang yang berani, yang bisa menyelidiki mereka dari dalam. Seseorang yang mampu memahami cara berpikir umat Islam dan membuktikan bahwa mereka tersesat, ujarnya. Ruang itu hening beberapa detik. Semua mata tertuju pada Michael. Thompson, lanjut Jonathan, kau punya pengaruh dan kecerdasan yang cukup untuk misi ini. Kami akan membiayai perjalananmu ke Timur Tengah. Pelajarilah Islam, masuklah ke dalam komunitas mereka. Jadilah bagian dari mereka jika perlu, dan temukan kebenaran yang mereka sembunyikan. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Bagian dari dirinya ingin menolak, tapi sisi lain merasa tertantang. Ini mungkin jalan untuk menjawab semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Malam itu, di kamarnya yang dingin, Michael menatap salju yang terus turun di luar jendela. Ia membuka Alkitab, lalu menutupnya perlahan. Di meja, secarik kertas dari lembaga misi itu tergeletak, berisi perintah resmi untuk berangkat ke Mesir dalam waktu 3 minggu. Ia menarik napas panjang. Dalam hati kecilnya muncul bisikan, mungkin dengan cara ini aku akan semakin yakin pada imanku. Namun, di kedalaman jiwanya yang paling sunyi, ia tahu perjalanan ini tidak hanya akan menguji keyakinannya, tetapi juga mengubah seluruh hidupnya. Ketika lonceng gereja berdentang di kejauhan, Michael menulis surat singkat kepada atasannya, menyatakan kesediaannya untuk berangkat. Saya siap menjalankan misi ini, tulisnya. Demi membuktikan kebenaran sejati, salju masih turun lembut malam itu, seolah menutupi langkah awal seseorang yang akan berjalan jauh, bukan sekadar ke negeri lain, tapi ke perjalanan batin yang akan menyingkap cahaya di balik gelapnya keraguan. Dan di bawah langit musim dingin Minnesota, pendeta muda itu bersiap meninggalkan rumahnya, tanpa tahu bahwa perjalanan mencari kesalahan akan membawanya pada kebenaran yang suci. Salju masih turun ketika pesawat yang membawa Michael meninggalkan langit Minnesota. Dari jendela kecil, ia menatap hamparan putih yang perlahan menjauh, hingga akhirnya lenyap di balik awan. Hatinya berdebar bukan karena takut terbang, tetapi karena sadar bahwa langkah ini bukan perjalanan biasa. Ia meninggalkan rumah, jemaat, dan kehidupannya sebagai pendeta yang dihormati, menuju dunia yang selama ini hanya ia kenal dari layar televisi dan buku-buku teologi. Dunia yang disebut asing, berbahaya, dan penuh rahasia. Dunia Islam. Perjalanan panjang itu berakhir di sebuah bandara di Kairo, Mesir. Saat pintu pesawat terbuka, udara panas gurun langsung menyergap wajahnya. Bau debu bercampur aroma rempah yang tajam memenuhi hidungnya. Michael menatap sekeliling orang-orang berbicara dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Perempuan-perempuan mengenakan hijab, dan di kejauhan terdengar lantunan azan dari pengeras suara masjid. Getaran suara itu entah kenapa membuat dadanya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang menyentuh sisi hatinya yang selama ini diam. Ia datang dengan identitas baru, Adam Wilson, seorang pria Amerika yang baru saja memeluk Islam dan ingin belajar lebih dalam di Kairo. Lembaga misi tempatnya bekerja sudah menyiapkan semua dokumen palsu, surat rekomendasi, riwayat pendidikan, bahkan kisah perjalanan imannya. Dalam narasi itu, Adam disebut sebagai mantan pendeta yang menemukan kebenaran di Islam. Sebuah kisah yang sebenarnya penuh kebohongan, tapi baginya hanyalah strategi. Beberapa hari pertama di Kairo terasa seperti mimpi aneh. Kota itu ramai, berisik, dan penuh kehidupan. Mobil saling klakson, anak-anak berlarian di gang sempit, dan di setiap sudut selalu terdengar kalimat yang sama. Assalamualaikum. Michael belum terbiasa menjawabnya.
Kadang ia hanya tersenyum kikuk, kadang membalas lirih, "Waalaikumsalam," dengan logat yang masih kaku. Tempat tinggalnya adalah rumah sederhana di kawasan Nasr City yang dikelola oleh seorang pria paruh baya bernama Hasan Abdul Karim. Hasan adalah guru bahasa Arab di sebuah madrasah lokal dan juga dikenal sebagai pembimbing bagi para mualaf asing. Wajahnya teduh, janggutnya rapi, dan tutur katanya selalu lembut. Ia menyambut Michael dengan pelukan hangat, sesuatu yang membuat Michael sedikit kaku. "Selamat datang, Adam," katanya dengan senyum lebar. "Kau bukan tamu di sini, kau saudara kami." Kalimat itu menancap di kepala Michael. "Saudara?" Kata itu terasa asing, namun hangat. Ia belum pernah disambut seakrab itu, bahkan oleh rekan sepelayanannya di gereja dulu. Hari-hari berikutnya dipenuhi rutinitas baru. Setiap subuh, suara azan membangunkannya. Awalnya ia merasa terganggu. Ia menutup telinga dengan bantal, menggerutu dalam hati. Namun lama-kelamaan, suara itu seperti menjadi bagian dari hidupnya, ritme yang menandai waktu. Hasan mengajarinya berwudu, gerakan salat, dan bacaan-bacaan pendek dalam bahasa Arab. Michael mencatat semuanya dalam buku kecil, bukan untuk belajar, tapi untuk mencari celah. Ia ingin memahami mengapa orang-orang ini begitu tunduk pada ritual yang menurutnya membosankan dan mekanis. Namun sesuatu terjadi. Setiap kali ia memperhatikan Hasan sholat, ada ketenangan di wajah pria tua itu yang sulit ia pahami. Gerakannya sederhana, sujudnya lama, dan setelah mengucap salam, ia tersenyum seperti baru keluar dari pelukan damai. Michael diam-diam menulis dalam catatannya, mereka berdoa dengan tubuh, tapi seolah hati mereka ikut berlutut. Suatu sore, setelah kelas bahasa Arab, Hasan mengajak Michael ke pasar tradisional di Khan El Khalili. Tempat itu penuh warna dan aroma rempah, kopi, parfum, dan kain sutra bergelantungan di mana-mana. Mereka duduk di warung kecil, minum teh min panas. Seorang pria tua yang duduk di meja sebelah tiba-tiba menyapa, "Bertnya asal-usul Michael." Ketika mendengar ia baru masuk Islam, pria itu langsung tersenyum dan menepuk bahunya. "Alhamdulillah," katanya haru. "Selamat datang dalam keluarga besar kami." Michael hanya bisa mengangguk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak mengenal pria itu, tapi orang asing itu menatapnya seolah mereka telah bersahabat lama. Di dalam hatinya muncul perasaan aneh campuran bingung dan haru. Malam harinya, saat berjalan pulang, Hasan bertanya pelan, "Kau tahu, Adam, mengapa orang-orang begitu gembira saat mendengar kabar ada yang masuk Islam?" "Tidak," jawab Michael singkat. "Karena bagi kami, itu tanda bahwa Allah masih membuka pintunya, bahwa hati manusia bisa tersentuh oleh kebenaran, tak peduli dari mana asalnya." Kalimat itu menghantam batinnya lebih keras dari yang ia duga. Ia ingin menolak, ingin berdebat, tapi bibirnya keluh. Ia hanya menatap langit Kairo yang jingga di bawah cahaya senja. Hari berganti minggu, Michael semakin dalam berinteraksi dengan umat Islam. Ia menghadiri pengajian, duduk di masjid, dan ikut berbuka puasa meski belum paham maknanya. Ia menulis catatan-catatan kecil tentang disiplin sholat, solidaritas sosial, dan akhlak umat yang ia temui. Tapi semakin lama ia mencari kesalahan, semakin sedikit yang bisa ia temukan. Setiap perilaku yang awalnya ingin ia jadikan bahan kritik justru memperlihatkan kebaikan yang tulus. Suatu hari, ia menyaksikan seorang pemuda berhenti di tengah jalan hanya untuk membantu nenek menyeberang. Di lain waktu, ia melihat sekelompok anak yatim diberi makan oleh jemaah masjid tanpa diminta imbalan. Semua itu membuatnya terdiam lama. Apakah ini banner-banner agama yang katanya keras dan kejam? Pikirnya. Namun di sisi lain, rasa canggung tetap ada. Setiap kali ia diminta ikut salat berjamaah,
Ia masih merasa seperti aktor di panggung. Gerakannya kaku, lidahnya terbata membaca ayat-ayat yang belum ia pahami. Tapi di saat sujud, ketika dahi menyentuh sajadah dingin, ada sensasi aneh seolah waktu berhenti dan hatinya menjadi ringan. Untuk pertama kalinya, Michael tak ingin sepet-sepet berdiri. Malam itu, ia duduk di balkon rumahnya. Angin Kairo membawa aroma pasir dan bunga melati. Di kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari pengeras suara madrasah. Ia menutup matanya, mendengarkan lantunan ayat yang mengalun lembut. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Ia tak tahu kenapa, mungkin karena rindu, mungkin karena damai. Ia mengambil buku catatannya dan menulis dengan tangan bergetar. Aku datang untuk mencari kesalahan, tapi justru menemukan ketenangan yang tak pernah kucari. Dan malam itu, di bawah langit Timur Tengah yang bertabur bintang, seorang pendeta muda Amerika mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketenangan yang lahir dari keheningan doa. Ketenangan itu masih menyelimuti dirinya malam itu, seperti sisa napas yang tertinggal dari sujud panjang di sore hari. Michael duduk di tepi tempat tidurnya, menatap sajadah biru yang diberikan Hasan beberapa minggu lalu. Ia belum benar-benar paham arti tiap gerakan sholat. Namun setiap kali menundukkan kepala dan meletakkan dahinya di atas kain itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa tenang. Bukan tenang yang ia buat-buat, tapi tenang yang tumbuh dari keheningan yang tulus. Hari-hari Michael kini berjalan dengan pola yang berbeda. Ia bangun setiap subuh mengikuti panggilan azan yang menggema dari menara masjid dekat rumah. Awalnya, ia melakukannya hanya karena riset. Ia ingin tahu bagaimana ritual 5 waktu itu mampu menumbuhkan disiplin begitu kuat dalam diri umat Islam. Ia mencatat semua hal kecil, durasi wudhu, arah kiblat, bahkan posisi jari ketika tahiyat. Namun lama-kelamaan, kegiatan itu tidak lagi terasa seperti penelitian. Ada semacam kelegaan yang datang setiap kali ia selesai salat. Suatu pagi, Hasan datang mengetuk pintunya, membawa mushaf Al-Quran kecil berwarna hijau. "Adam," katanya sambil tersenyum, "kau sudah belajar bacaan sholat. Sekarang, mungkin saatnya kau mulai membaca Al-Quran." "Aku belum bisa bahasa Arab," jawab Michael cepat. "Tak apa," balas Hasan. "Bacalah terjemahnya dulu. Kadang bukan arti yang membuat kita mengerti, tapi cara ayat itu menyentuh hati." Michael mengangguk. Malam itu, ia membuka mushaf itu di halaman pertama. Pandangannya berhenti pada kalimat yang tertulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia mengulang membaca kalimat itu pelan, berulang kali, mencoba mencari makna di balik kata-kata yang terasa begitu sederhana. Pengasih, penyayang, dua kata itu menggetarkan dadanya. Ia sudah berkhotbah puluhan kali tentang kasih Tuhan, tapi belum pernah merasakannya sejelas malam itu. Sejak hari itu, Michael mulai membuat catatan harian. Ia menulis tentang apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan hal-hal kecil yang dianggapnya aneh dari umat Islam. Di salah satu catatan, ia menulis, "Mereka saling menyapa dengan salam. Kata itu artinya damai. Mungkin karena itu mereka tampak begitu tenang." Di catatan lain, ia menulis, "Mereka berdoa sebelum makan. Bahkan ketika hanya ada sepotong roti, mereka selalu mengucap syukur. Seolah rasa lapar pun adalah karunia. Setiap kali ia berusaha mencari kesalahan, ia justru menemukan kebaikan yang sulit dijelaskan." Ia mencoba menganggap semua itu hanya kebiasaan budaya, bukan bukti spiritualitas. Namun hati kecilnya menolak. Ada sesuatu di balik kebiasaan itu yang tidak bisa ia sangkal. Sebuah ketulusan yang lahir bukan karena aturan, tapi karena cinta. Suatu siang yang terik, Michael berjalan sendirian di gang sempit dekat masjid. Setelah kelas bahasa Arab, ia merasa lapar, namun kantongnya kosong
Hasan sedang keluar kota dan ia lupa membawa uang di pinggir jalan. Ia melihat seorang anak kecil duduk di bawah bayangan pohon, memegang sepotong roti bundar. Bocah itu kira-kira berumur 8 tahun. Bajunya lusuh dan wajahnya tertutup debu. Michael berhenti sejenak menatapnya. Anak itu juga menatap balik dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Bocah itu mematahkan rotinya jadi 2 dan mengulurkannya. "Untukmu, Ammu," katanya polos. "Kau kelihatan lapar." Michael terpaku. Ia ingin menolak, tapi tangan anak itu tetap terulur. Matanya tulus. Akhirnya ia menerima setengah potong roti itu dan duduk di sampingnya. Roti itu keras dan hambar, tapi setiap gigitan terasa hangat di dada. "Apa kau tidak lapar?" tanya Michael. "Aku lapar," jawab si bocah ringan. "Tapi ibu bilang kalau kita berbagi, Allah akan beri lebih banyak." Michael terdiam. Kata-kata sederhana itu menghantam pikirannya seperti palu. Ia menatap anak kecil itu lama, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bagaimana mungkin anak semiskin ini bisa begitu ikhlas memberi? Apa yang membuat mereka semua begitu mudah berbuat baik tanpa pamrih? Sepulang dari situ, ia tak bisa berhenti memikirkannya. Malam itu, ia menulis di catatan hariannya lagi, "Aku telah melihat banyak orang berbicara tentang cinta Tuhan, termasuk diriku sendiri, tapi hari ini aku melihat seorang anak kecil menunjukkan cinta itu tanpa bicara apa-apa." Hari demi hari, Michael semakin sulit menolak apa yang ia rasakan. Ia tetap berusaha menjaga perannya, berpura-pura menjadi mu'alaf untuk keperluan misinya. Namun, setiap langkah semakin berat. Ia mulai merasa bersalah ketika menatap wajah Hasan yang begitu tulus mengajarinya tanpa tahu niat sebenarnya dari muridnya. Suatu malam, setelah salat Isya, Hasan mengajaknya duduk di teras. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. "Kau tahu, Adam," kata Hasan sambil memandang langit, "aku dulu juga keras kepala. Aku mencari Tuhan di banyak tempat, tapi ternyata Dia selalu ada di dalam diriku sendiri. Aku hanya perlu diam untuk mendengarnya." Kalimat itu membuat Michael teringat pada masa-masa di Minnesota, ketika ia sendiri sering terjaga di malam hari, mencari suara Tuhan dalam doa panjang, namun selalu berakhir dengan hampa. Sekarang, di negeri asing yang penuh debu dan panas, ia justru merasakan kehadiran itu lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ia diminta membantu membersihkan masjid sebelum salat Jumat. Saat sedang menyapu lantai, ia memperhatikan para jamaah datang satu persatu. Mereka melepaskan sepatu, tersenyum satu sama lain, dan berbaris rapi. Tidak ada kursi khusus, tidak ada pembeda pangkat. Semua bersujud di tempat yang sama. Di atas lantai yang sama, ia teringat pada gerejanya di Amerika, tempat ia dulu berdiri lebih tinggi di mimbar, sementara umat duduk mendengarkan. Di sini, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia. Semua sama di hadapan Tuhan. Pemandangan itu mengguncang keyakinannya. Ia mulai sadar bahwa mungkin yang selama ini ia cari bukanlah bukti kesalahan, tapi makna dari kerendahan hati yang nyata. Malamnya, setelah semua jemaah pulang, Michael duduk sendirian di sudut masjid. Lampu-lampu mulai padam, hanya tersisa cahaya temaram dari lentera kecil di dekat mimbar. Ia memandang sajadah di depannya dan perlahan berlutut. Untuk pertama kalinya, ia tidak melakukan salat karena riset atau kewajiban berpura-pura, tetapi karena hatinya memintanya. Ketika azan Isya kembali berkumandang dari menara, suaranya menggema lembut menembus langit malam Kairo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Michael menunduk. Tiba-tiba air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak tahu kenapa, mungkin karena penyesalan, mungkin karena kelegaan, mungkin karena ia akhirnya berhenti melawan perasaannya sendiri. Malam itu,
Di balik sajadah biru yang sederhana, seorang pendeta muda dari Amerika menangis dalam diam. Ia datang untuk mencari kesalahan, tapi justru menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia mengerti. Malam itu, Michael tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kecil di kamarnya yang sederhana, menatap sajadah biru yang kini tampak seperti saksi bisu perubahan dirinya. Di meja kayu di samping tempat tidurnya, mushaf hijau pemberian Hasan terbuka pada halaman yang berisi ayat, "Maka tunjukilah kami jalan yang lurus." Al-Fatihah 6. Kalimat itu terasa menembus ke dalam dadanya. Ia menghela napas panjang, hatinya terasa sesak. Di satu sisi, ia masih seorang pendeta yang memiliki tanggung jawab pada gereja dan lembaga yang mengirimnya. Tapi di sisi lain, setiap kali ia mendengar azan, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Sesuatu yang dulu tak pernah ia rasakan. Bahkan ketika berdiri di mimbar gereja, ia merasa seperti sedang berdiri di dua dunia yang saling bertolak belakang. Dunia keyakinan lamanya yang penuh aturan dan logika, dan dunia baru yang begitu hangat namun membingungkan. Selama berminggu-minggu, ia berusaha menenangkan diri dengan menulis. Malam itu, ia mengambil buku catatannya yang mulai penuh dan menulis sesuatu yang berbeda. Kali ini, bukan catatan penelitian, bukan laporan untuk lembaganya di Amerika. Ia menulis surat, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. "Tuhan," tulisnya pelan, "aku tidak tahu bagaimana menyebutmu sekarang. Aku selalu memanggilmu Father, Bapa yang di surga. Tapi di sini, mereka memanggilmu Allah. Apakah engkau yang sama? Jika engkau benar-benar satu, maka tunjukkan aku jalanmu. Aku lelah menebak-nebak kebenaran. Aku hanya ingin mengenalmu, bukan melalui doktrin, tapi melalui hati." Ia berhenti sejenak, menatap kata-kata yang baru saja ia tulis. Tangannya gemetar. Air mata perlahan jatuh di halaman itu, membasahi tinta yang belum kering. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang paling berat bagi Michael. Lembaga tempatnya bekerja di Amerika mulai menanyakan perkembangan misinya. Mereka ingin laporan tertulis, bukti nyata bahwa Islam hanyalah agama yang menyesatkan. Seorang perwakilan bernama Pastor Richard bahkan menelponnya langsung. "Michael, sudah 3 bulan kau di sana. Kami butuh hasil. Apa kau menemukan sesuatu yang bisa kita gunakan?" Suara di seberang telepon terdengar tegas, namun penuh tekanan. "Belum banyak," jawab Michael hati-hati. "Aku masih mempelajari mereka. Kau tahu apa tujuanmu di sana, bukan? Dunia harus tahu bahwa mereka salah. Kau harus menemukan bukti itu, Michael." Gereja menunggu. Setelah panggilan itu berakhir, Michael duduk terdiam lama. Suara azan asar terdengar dari kejauhan, mengalun lembut dari menara masjid di ujung jalan. Ia menatap langit-langit kamarnya, lalu berbisik lirih, "Bagaimana jika mereka tidak salah? Bagaimana jika aku yang selama ini tidak pernah benar-benar mengenalmu?" Dalam minggu-minggu berikutnya, hatinya semakin goyah. Setiap kali ia berinteraksi dengan umat Islam, ia menemukan kebaikan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia melihat para pedagang yang jujur menolak uang tambahan hanya karena takut pada Allah. Ia menyaksikan seorang tukang sampah berhenti sejenak di tengah pekerjaannya hanya untuk salat di pinggir jalan. Ia melihat anak-anak kecil berlari ke masjid dengan wajah gembira. Setiap pemandangan itu menusuk nuraninya. Bagaimana mungkin ini adalah agama yang sesat? Pikirnya berulang-ulang. Namun, rasa bersalah juga tumbuh. Ia ingat misi awalnya, menipu mereka demi membuktikan kesalahan agama yang kini mulai ia kagumi. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, lalu mengambil wudhu diam-diam dan melakukan gerakan salat yang kini sudah ia kuasai. Tapi kali ini bukan untuk berpura-pura. Ia hanya ingin merasa dekat dengan sesuatu yang membuat hatinya tenang. Suatu malam, setelah berjam-jam berjuang melawan pikirannya sendiri, Michael berjalan ke masjid. Udara Kairo terasa dingin dan jalanan sepi. Ia membuka pintu kayu masjid yang sedikit berderit,
lalu masuk pelan di dalam. Hanya ada cahaya samar dari lampu gantung dan aroma karpet yang baru dibersihkan. Ia mengambil wudhu di tempat yang sama seperti biasanya, membasuh wajah, tangan, dan kaki. Setiap gerakan terasa sakral, bukan sekadar ritual. Ia berdiri di depan sajadah dan mulai salat. Gerakannya pelan dan hati-hati. Ia membaca doa pendek yang dulu diajarkan Hasan. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa berbeda. Allahu Akbar. Ketika ia menunduk dalam sujud, air matanya mengalir deras tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti berbicara langsung kepada Tuhan. Bukan kepada figur abstrak, tapi kepada sesuatu yang nyata dan mendengarkan. Selesai salat, ia duduk lama di atas sajadah. Udara malam menelusup masuk melalui jendela kecil masjid, menyejukkan wajahnya yang masih basah. Ia menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa sendirian. Keesokan harinya, Michael menulis surat lagi. Kali ini lebih panjang. Ia menulis dengan penuh perasaan, seolah setiap kata adalah pengakuan yang selama ini ia sembunyikan. Tuhan, selama ini aku mengira aku mengenalmu. Aku berbicara atas namamu di mimbar, tapi aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu. Sekarang, di tempat yang jauh dari rumah, di antara orang-orang yang dulu kuanggap musuh, aku justru menemukan kedamaian yang kuharapkan seumur hidupku. Aku takut, tapi aku juga bahagia. Jika engkau benar-benar Allah yang mereka sembah, maka jangan biarkan aku berpaling lagi. Surat itu tidak pernah dikirim kemanapun. Ia simpan di bawah bantalnya, bersama katitan-katitan risetnya yang kini terasa tidak penting lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ia masih berpura-pura menjadi mu'alaf baru di depan Hasan dan tumen-men muslimnya. Tapi hatinya sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Ia mulai ikut belajar tafsir Al-Quran, bukan untuk mencari kelemahan, tapi untuk memahami makna. Ia mulai berpuasa di hari-hari Senin dan Kamis, meski tidak ada yang memintanya. Ia mulai membantu di dapur masjid setiap Jumat, membersihkan karpet, dan menyusun sandal jamaah di dalam dirinya. Dua suara terus bertarung. Satu suara dari masa lalunya yang berkata, ia harus pulang dan menjalankan tugasnya. Dan suara lain yang berbisik lembut, tetaplah di sini, kau sudah menemukan jalanmu. Suatu sore, Hasan menemukan Michael duduk di halaman masjid sendirian, menatap matahari terbenam. Kau tampak lelah, Adam, katanya lembut. Aku hanya bingung, jawab Michael. Aku merasa hidupku berubah, tapi aku takut kehilangan semua yang dulu kupegang. Hasan tersenyum. Kebenaran tidak akan membuatmu kehilangan apapun. Ia hanya menyingkirkan yang palsu agar kau bisa melihat cahaya. Kata-kata itu menancap dalam di hati Michael. Malam itu, ia kembali salat, kali ini dengan kesadaran penuh. Setiap gerakan terasa berarti. Setiap ayat yang ia baca menenangkan. Ia tidak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi salat karena misi atau penelitian. Ia melakukannya karena hatinya memanggilnya untuk bersujud. Dan ketika dahinya menyentuh sajadah untuk terakhir kalinya malam itu, ia berbisik pelan, jika ini jalanmu, maka tuntunlah aku sampai akhir, Tuhan. Aku tidak ingin berpura-pura lagi. Di sudut kamar kecil itu, di bawah cahaya redup dan kesunyian malam Kairo, seorang pendeta Amerika yang datang dengan niat mencari kesalahan, kini justru memohon agar ditunjukkan kebenaran. Kalimat itu masih terngiang di kepalanya. Doa lirih yang ia ucapkan semalam di atas sajadah. Jika ini jalanmu, tuntunlah aku sampai akhir. Entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Ketika Michael memejamkan mata, ia tidak hanya tertidur, seolah dirinya ditarik ke dalam dunia yang lain. Begitu nyata, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia berdiri di tengah lautan manusia berpakaian putih, mengelilingi sebuah bangunan hitam besar yang begitu agung. Suara lantunan doa
menggema ke seluruh arah, berpadu dengan tangis dan zikir yang membuat jantungnya berdebar. Di depan matanya, Ka'bah berdiri kokoh di bawah langit malam yang jernih. Cahaya lembut turun dari langit, menyelimuti seluruh jamaah yang bersujud. Michael menatap sekelilingnya. Wajah-wajah penuh haru, air mata mengalir tanpa malu. Orang-orang berpelukan tanpa saling mengenal. Semua tampak begitu damai, seolah tak ada perbedaan ras, bahasa, atau warna kulit. Ia sendiri ikut bergetar. Air matanya jatuh tanpa sebab. Lalu dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut di telinganya. Bukan dalam bahasa Inggris, tapi entah bagaimana ia bisa mengerti maknanya. Wahai hamba yang mencari, pulanglah. Rumahmu bukan di tempat dulu kau berdiri, tapi di sujudmu sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha mencari sumber suara itu, tapi cahaya di sekelilingnya semakin terang. Ia menutupi matanya, lalu semuanya menghilang. Michael terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Udara pagi Kairo terasa lembab, dan dari jendela kecil terdengar lantunan azan subuh yang menggema lembut. Ia menatap sekeliling, seolah memastikan ia benar-benar sudah bangun. Tapi getaran di dadanya belum hilang. Ia duduk lama di tepi ranjang, memegangi dada yang berdegup keras. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan melangkah menuju kamar mandi. Gerakannya refleks. Ia membasuh wajah, tangan, dan kakinya. Air wudhu yang dingin menyentuh kulitnya dan membawa ketenangan aneh. Saat itu, ia sadar bahwa tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Seolah ada yang membimbingnya. Ia mengambil sajadah biru itu, membentangkannya, dan berdiri. Allahu Akbar. Ucapnya lirih, hampir tanpa suara. Kali ini tidak ada kebingungan, tidak ada rasa berpura-pura. Setiap sujudnya terasa nyata, setiap bacaan terasa jujur. Ketika dahinya menyentuh tanah, air matanya mengalir deras. Dalam keheningan subuh itu, Michael benar-benar merasa seperti seseorang yang sedang dilahirkan kembali. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis, tapi ketika salam terakhir terucap, ia tahu ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Beberapa hari setelah itu, perubahan Michael mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia tampak lebih tenang, lebih banyak tersenyum, dan jarang lagi membawa buku catatan penelitiannya. Ia sering datang ke masjid lebih awal, membantu membuka jendela, menata sandal jamaah, bahkan menyapu halaman. Banyak orang mulai memperhatikan ketulusannya, termasuk seorang imam tua bernama Syekh Ibrahim yang sering memimpin sholat di masjid itu. Suatu sore, setelah salat maghrib, Syekh Ibrahim menghampirinya. Adam, panggilnya lembut. Aku perhatikan, akhir-akhir ini wajahmu tampak berbeda. Matamu tenang, tapi hatimu sepertinya masih gelisah. Michael menunduk. Gugup, saya hanya sedang memikirkan banyak hal, Syekh. Tentang apa? Tanya imam itu sambil tersenyum bijak. Michael menarik napas panjang. Tentang Tuhan. Syekh Ibrahim tertawa kecil, lalu menepuk bahunya. Itu berarti kau sedang di jalan yang benar. Orang yang berhenti memikirkan Tuhan, berarti hatinya sudah mati. Percakapan itu membuat Michael diam cukup lama. Lalu dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang misinya, tentang kebohongan yang ia bawa dari Amerika, tentang bagaimana ia berpura-pura menjadi mualaf untuk membuktikan kesalahan Islam. Setiap kalimatnya terdengar berat, seolah satu demi satu beban terangkat dari dadanya. Ia bahkan mengaku bahwa kini ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Syekh Ibrahim mendengarkan tanpa menghakimi, hanya menatapnya dengan sorot mata penuh kasih. Setelah Michael selesai, imam tua itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang tenang namun menusuk hati, "Nak, hati tidak bisa berbohong. Kau mungkin datang dengan niat yang salah, tapi Allah
bisa mengubah niat siapapun yang tulus mencari kebenaran. Jika damai yang kau rasakan datang darinya, maka kau telah menemukan rumahmu. Kalimat itu membuat dada Michael terasa hangat sekaligus nyeri. Air matanya kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya serak. Tapi aku sudah berbohong pada semua orang di sini. Aku malu. Syekh Ibrahim tersenyum. Allah lebih besar dari rasa malumu. Ketika seorang hamba datang dengan hati yang jujur, bahkan sebesar debu pun, dia akan menyambutnya. Kau pikir kenapa jutaan orang datang ke Ka'bah dengan air mata? Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka pulang. Michael menatap wajah tua itu lama, lalu menunduk. Kata pulang itu menggema di kepalanya. Tiba-tiba ia teringat mimpinya, lautan manusia berpakaian putih, Ka'bah yang bercahaya, dan suara yang berkata, pulanglah. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tak lagi menghindar dari masjid, tak lagi beralasan sibuk. Ia mengikuti setiap pengajian, duduk bersama anak-anak muda yang belajar Al-Quran, bahkan mulai belajar menulis huruf Arab dengan tekun. Saat ia membaca ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, tentang kasih dan ampunan, hatinya bergetar. Ia menemukan keindahan dalam kata-kata yang dulu ia remehkan. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, Michael duduk sendirian di masjid. Ia membuka mushafnya, lalu berhenti pada satu ayat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam QS. Al-An'am 125. Ia membaca ayat itu berulang-ulang. Rasanya seperti pesan pribadi yang dikirim langsung kepadanya. Ia menutup kitab itu, lalu menatap lenggit-lenggit masjid. Air matanya kembali jatuh. Jadi, inikah jawabannya, Tuhan? Bisiknya pelan. Di luar, suara angin gurun berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga malam. Ia kembali mengambil air wudhu, lalu salat 2 rakaat di tengah keheningan. Setiap gerakannya penuh makna, setiap sujud terasa seperti janji. Dalam sujud terakhir, ia berbisik, aku tidak akan lari lagi. Jika engkau yang memanggilku, aku datang. Dan di saat itu, entah mengapa, seluruh beban yang selama ini menekan dadanya menghilang. Yang tersisa hanya kedamaian, tenang, dalam, dan nyata. Ia tahu malam itu sesuatu dalam dirinya benar-benar berubah. Ia bukan lagi pendeta yang menyamar. Ia bukan lagi peneliti yang mencari kesalahan. Ia adalah manusia yang akhirnya menemukan Tuhan. Ketika ia keluar dari masjid menjelang subuh, langit timur mulai berwarna lembayung, burung-burung kecil mulai bernyanyi, dan udara terasa segar. Ia tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban, menatap cahaya pagi yang menembus awan dalam hati. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Tuhan yang selama ini ia cari. Dan kini, ia telah menjawabnya. Pagi itu, Kairo dibalut udara hangat dan lembut. Michael baru saja keluar dari masjid setelah salat subuh. Ia menatap langit yang mulai memerah di ufuk timur, menghirup dalam-dalam udara segar yang membawa aroma tanah dan bunga. Di wajahnya tersungging senyum tenang. Ia merasa hidupnya telah menemukan arah yang jelas. Hatinya damai, pikirannya jernih, dan untuk pertama kalinya ia yakin ia ingin hidup sebagai seorang muslim. Bukan karena alasan penelitian, bukan karena misi siapapun, tapi karena keyakinan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Ketika ia kembali ke rumah, Hasan sudah berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Di tangannya tergenggam koran berbahasa Arab. Adam, apa ini benar? Suara Hasan bergetar. Matanya menatap Michael tajam. Michael mengernyit. Apa maksudmu? Hasan menyerahkan koran itu tanpa berkata-kata.
Di halaman depan, tertera sebuah judul besar dalam dua bahasa. Pendeta Amerika menyamar sebagai mualaf. Misi penelitian gereja terbongkar. Di bawahnya, terpampang foto dirinya, tersenyum saat membersihkan halaman masjid beberapa minggu lalu. Artikel itu menjelaskan dengan detail siapa dirinya sebenarnya. Michael Thompson, pendeta muda dari Minnesota, dikirim oleh Dewan Gereja untuk menyelidiki Islam dari dalam. Ada kutipan dari seseorang di lembaga keagamaan Amerika yang menyebut bahwa Michael sedang menjalankan misi penting untuk mengungkap kebenaran tentang Islam. Seluruh tubuhnya terasa lemas, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu cepat atau lambat rahasianya bisa terbongkar, tapi tidak pernah ia bayangkan akan terjadi seperti ini. Tiba-tiba di hadapan orang-orang yang telah menjadi keluarganya, Hasan mundur satu langkah. Wajahnya penuh kecewa. Jadi, semua ini kebohongan? Kau datang ke sini hanya untuk mempermainkan kami? Michael berusaha bicara, tapi suaranya serak. Hasan, dengar aku dulu. Itu dulu memang tugasku. Tapi apa? Potong Hasan. Kami mempercayaimu, Adam. Kami membukakan pintu rumah kami, mengajarkanmu, bahkan menganggapmu saudara. Dan kau memperalat kami semua. Orang-orang mulai berdatangan, membawa koran yang sama. Wajah mereka marah dan bingung. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Beberapa menunjuk ke arah Michael, menuduhnya pengkhianat. Mata-mata pembohong dalam sekejap. Semua yang ia bangun selama berbulan-bulan hancur seperti debu. Michael tidak berusaha membela diri. Ia hanya berdiri di tempatnya, menunduk, tangan gemetar. Setiap tuduhan terasa seperti cambuk di hatinya. Ia tidak menyalahkan siapapun, karena semua yang mereka katakan memang benar. Ia pernah datang dengan niat jahat. Ia memang berpura-pura. Tapi apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa ia sudah berubah. Kau harus pergi, kata salah satu pengurus masjid dengan nada dingin. Kami tidak ingin kau di sini lagi. Malam itu, Michael duduk sendirian di kamar kecilnya. Semua barangnya sudah dikemas seadanya. Tidak ada lagi Hasan yang menemaninya. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak kecil di sekitar rumah. Semua orang menjauh. Ia membuka laptop tuanya, dan layar menampilkan ratusan email dari media Amerika yang ingin mewawancarainya. Beberapa pesan dari lembaga gerejanya berisi ucapan selamat karena misi berhasil. Tapi justru disitulah air matanya jatuh. Berhasil, gumamnya getir. Jika kehilangan kepercayaan orang-orang baik ini disebut keberhasilan, maka ku gagal dalam segalanya. Ia mematikan laptop, lalu menatap ke arah mushaf yang masih tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama, dan pandangannya jatuh pada ayat yang dulu pernah mengguncang hatinya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebat-sebat oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengkodiadokan kebohongan terhadap Allah. An-Nahl 116. Matanya basah. Ia menutup kitab itu dengan tangan bergetar. Ya Allah, aku telah berdusta padamu, bisiknya lirih. Tengah malam, ia melangkah keluar dari rumah yang kini sunyi. Jalanan Kairo tampak sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram menemani. Langkahnya membawanya ke masjid yang dulu selalu ia kunjungi. Gerbangnya terkunci. Ia duduk di tangganya, menatap langit gelap tanpa bintang. Mereka berhak marah, ucapnya lirih. Tapi hanya engkau yang tahu isi hatiku sekarang. Air matanya jatuh lagi. Ia memeluk lututnya, menunduk dan menangis lama. Bukan karena takut, tapi karena kehilangan semua yang ia cintai, semua orang yang telah membuatnya mengenal kedamaian. Kini menjauh karena dosa masa lalunya. Namun di balik rasa hancur itu, ada sesuatu yang aneh. Ia tetap merasa dekat dengan Tuhan. Pagi berikutnya, berita tentang dirinya
menyebar semakin luas. Wartawan memenuhi area sekitar masjid. Beberapa jamaah menghindarinya. Sebagian meludah ke tanah saat melewatinya. Tapi Michael tidak pergi. Ia memilih tetap tinggal di dekat masjid. Tidur di sudut lorong. Makan dari sisa roti yang diberikan orang asing. Beberapa hari kemudian, Syekh Ibrahim datang mencarinya. Wajah tua itu tampak sedih, namun lembut. Seperti biasa, ia menemukan Michael duduk di bawah pohon, memandangi sajadahnya yang kusam. Katanya, pelan, "Aku tahu semua ini menyakitkan, tapi jika hatimu jujur, jangan biarkan kebohongan masa lalu mencuri cahaya yang telah tumbuh di dalam dirimu." Michael menatapnya dengan mata sembab. "Aku sudah menghancurkan segalanya, Syekh. Tak ada yang akan percaya lagi padaku." "Kau tidak perlu membuat mereka percaya," jawab imam itu. "Cukuplah Allah yang tahu siapa dirimu. Jika kau sungguh telah menemukan kebenaran, buktikan itu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sujudmu." Malam itu, di bawah langit yang sama, Michael berwudu dengan air dari keran tua di luar masjid. Ia berdiri di atas tanah dingin, menatap kiblat dengan mata yang masih basah. Di sekitarnya, tak ada siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Kata-kata itu keluar dari bibirnya perlahan, bergetar, tapi penuh keyakinan. Ia mengulanginya lagi, kali ini dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Setiap huruf terasa membakar dada, tapi juga menenangkan. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah tersesat terlalu lama. Ketika ia selesai, angin malam berhembus lembut menyentuh wajahnya. Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar. Ia tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Michael tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ia mungkin tetap dicaci, mungkin tidak akan pernah diterima lagi oleh siapapun. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang pasti. Ia bukan lagi pendeta, bukan lagi penyamar. Ia kini seorang hamba yang telah memilih Tuhannya dengan sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Kairo, ia tidak merasa sendirian. Ia telah kehilangan segalanya. Namun, di saat yang sama, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebenaran yang menyala dari dalam hatinya sendiri. Angin padang pasir bertiup lembut, membawa aroma debu dan doa yang berpadu di udara. Langit Makkah tampak memutih di bawah terik matahari. Sementara jutaan manusia berpakaian ihram berjalan perlahan, menyatu dalam lautan putih yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Di antara mereka, seorang pria berwajah teduh berjalan dengan langkah hati-hati. Matanya berkaca-kaca. Dialah Mikhail Abdullah, nama baru yang dulu pernah dikenal dunia sebagai Michael Thompson. 10 tahun telah berlalu sejak hari ketika dunia menghujatnya. Dalam waktu yang panjang itu, ia menapaki perjalanan yang penuh luka dan penyesalan, tapi juga penuh pelajaran dan cahaya. Setelah diusir dari komunitas muslim di Kairo, Mikhail hidup berpindah-pindah. Ia bekerja sebagai penerjemah, guru bahasa Inggris, bahkan pernah menjadi relawan di kamp pengungsi Suriah. Setiap tempat yang ia datangi, setiap orang yang ia bantu, menjadi bagian dari jalan panjang penebusan dirinya. Kini, langkahnya sampai ke Tanah Suci. Ia tak lagi membawa misi, tak lagi membawa nama besar, tak membawa apapun selain kerinduan untuk banner-banner bersujud di depan rumah Tuhan yang dulu ia lihat hanya dalam mimpi. Ketika pandangannya akhirnya tertuju pada Ka'bah, tubuhnya seketika gemetar. Hitam kelam, kiswahnya berdiri megah di bawah langit biru, dikelilingi manusia dari segala penjuru bumi. Mikhail berhenti melangkah, dadanya bergemuruh. Air mata menetes tanpa disadari. Ka'bah, bisiknya dengan suara serak. Tempat aku memohon ampun bertahan-tahan dalam mimpi. Ia menunduk. Kedua tangannya menutup wajahnya.
dan lututnya nyaris tak kuat menahan berat tubuhnya dalam sekejap. Seluruh kisah hidupnya berputar kembali di dalam benak. Dirinya yang muda dan angkuh, berkhotbah dengan keyakinan palsu, datang ke negeri orang dengan niat menipu, lalu perlahan ditundukkan oleh kasih sayang dan kebenaran yang ia temukan di dalam Islam. Setiap langkah yang ia ambil menuju Ka'bah terasa seperti menyusuri seluruh perjalanan hidupnya, dari kegelapan menuju cahaya. Mikhail mengangkat tangannya, mengikuti jutaan umat lain yang sedang bertalbiyah. Suaranya bergetar, Labaik, Allahumma labaik, labaik la syarika, laka labaik. Tangisnya pecah. Di tengah keramaian, ia merasa seolah hanya ada dirinya dan Tuhan. Ia tidak peduli lagi pada siapapun yang melihat. Ia tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan aib, tidak memikirkan dunia. Hanya ada satu hal di hatinya, rasa syukur yang tak terbendung. Setelah tawaf, Mikhail berdiri di dekat Multazam, tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ia menempelkan dahinya pada dinding hitam yang sejuk itu, merasakan denyut kehidupan seolah berasal dari beta-beta tua. Di depannya, suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam ishak yang tertahan. Ya Allah, aku datang kepadamu, membawa dosa yang tak terhitung. Aku datang dengan masa lalu yang kotor, dengan niat yang dulu busuk. Tapi Engkau ya Rob, tidak pernah menolakku. Engkau membersihkan hatiku dengan cara yang paling indah, dengan kesedihan, dengan kehilangan, dan dengan cinta. Ia berhenti, menarik napas panjang. Aku dulu datang untuk mencari kesalahan Islam, tapi yang kutemukan justru kesalahan dalam diriku sendiri. Aku yang sombong, aku yang buta, dan kini aku hanya ingin menjadi hambimu, bukan siapa-siapa lagi. Air matanya jatuh, membasahi kiswah. Di sekelilingnya, jutaan orang berlalu lalang, tapi tak satu pun mengenal siapa dia dulu. Tak ada yang tahu bahwa lelaki yang bersujud lama di depan Ka'bah itu pernah menjadi tokoh terkenal di dunia gereja Amerika. Tak ada yang tahu bahwa dulu ia datang ke dunia Islam dengan misi menodai keyakinan umat. Kini, yang mereka lihat hanyalah seorang pria sederhana dengan janggut tipis, kulit yang mulai menua, dan mata yang basah oleh cinta dan penyesalan. Setelah beberapa lama bersujud, Mikhail duduk di pelataran masjid, menatap Ka'bah tanpa berkedip. Di sebelahnya duduk seorang pemuda dari Indonesia. Wajahnya cerah dan penuh semangat. Ia tersenyum ramah, lalu menyapa, "Kak, dari mana asalnya?" Mikhail tersenyum lembut. "Aku dari Amerika." Pemuda itu tampak terkejut, tapi kemudian tertawa kecil. "Masya Allah, jauh sekali. Sudah lama masuk Islam?" Pertanyaan sederhana itu membuat Mikhail terdiam sejenak. Matanya memandang jauh, melewati kerumunan orang yang tawaf, menembus waktu yang pernah ia lalui. "Sudah lama," jawabnya pelan. "Tapi rasanya baru hari ini aku benar-benar menjadi Muslim." Pemuda itu menatapnya dengan kagum, lalu menepuk bahunya. "Semoga Allah menerima ibadahmu, Kak." Mikhail tersenyum. "Amin. Dan semoga dia juga menerima tobatku." Beberapa waktu kemudian, menjelang malam, Mikhail berjalan ke arah bukit kecil di luar Masjidil Haram. Angin gurun bertiup lembut membawa debu halus dari tempatnya berdiri. Ka'bah tampak seperti titik hitam di lautan cahaya lampu. Ia menatapnya lama, dan hatinya terasa penuh. "Dulu aku pikir aku datang ke dunia ini untuk membuktikan kesalahan orang lain," ucapnya lirih. "Ternyata aku dikirim untuk membuktikan kesalahan diriku sendiri." Ia lalu tersenyum, menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. "Dan Allah tidak membiarkanku tenggelam. Dia menenggelamkanku hanya agar aku belajar berenang menuju cahayanya." Mikhail menunduk, berdoa dalam diam. Setiap helai rambutnya bergetar ditiup angin. Setiap butir air mata yang jatuh
menjadi saksi penyerahan total seorang manusia kepada Tuhannya. Ketika azan Isya berkumandang, ia kembali ke masjid. Di antara ribuan jamaah yang bersujud, Mikail ikut menundukkan kepala. Suaranya tenggelam bersama lantunan doa-doa dari berbagai bahasa, berbagai bangsa. Tapi di telinga Allah, semuanya satu makna, penghambaan dalam sujudnya yang panjang. Mikail berkata dalam hati, "Ya Allah, jika aku dulu datang untuk mencari kelemahan agamamu, maka kini aku datang untuk mencari keridaan-Mu. Aku tidak ingin dikenal lagi, tidak ingin dibanggakan, tidak ingin disucikan. Aku hanya ingin Engkau mencintaiku, meski aku pernah melawanmu." Ketika ia bangkit dari sujudnya, wajahnya bersinar damai. Tidak ada lagi beban masa lalu, tidak ada lagi bayang-bayang dosa. Yang tersisa hanya rasa tenang. Tenang yang dulu ia cari kemana-mana, dan baru kini benar-benar ia temukan. Malam itu, Mikail duduk di pelataran masjid hingga larut. Orang-orang masih tawaf. Suara doa masih menggema. Ia menitap Ka'bah untuk terakhir kalinya sebelum pulang, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mempertemukanku dengan kebenaran. Bahkan ketika aku datang untuk melawannya." Ia tersenyum, dan di antara jutaan manusia di tanah suci itu, Mikail Abdullah lenyap menjadi satu dengan lautan cahaya dan doa. Seorang pendosa yang telah diampuni, seorang peneliti yang akhirnya menemukan kebenaran sejati. Dan malam Makkah menjadi saksi bahwa hidayah adalah anugerah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari dengan logika, melainkan hanya bisa dijemput oleh hati yang akhirnya berserah sepenuhnya. Malam itu di Istanbul, udara musim gugur terasa sejuk menyusup ke sela-sela jendela kayu tua. Di atas meja sederhana yang penuh dengan buku, tinta, dan beberapa lembar kertas berserakan, duduk seorang lelaki tua berambut putih, berjanggut rapi, dan bermata teduh. Mikail Abdullah, usianya kini hampir 70 tahun, tapi senyumnya masih sama seperti dahulu, hangat dan penuh ketenangan. Di tangannya tergenggam pena tua, hadiah dari seorang murid Mesir yang dulu menolak memaafkannya, tapi akhirnya menjadi sahabat terdekatnya. Ia menatap selembar kertas kosong di hadapannya, lalu perlahan menulis di bagian atas, "Surat untuk mereka yang mencari kebenaran." Tinta mulai mengalir, dan setiap goresan terasa seperti potongan hidup yang ingin ia wariskan. Ia menulis dengan tangan bergetar, tapi setiap kalimatnya lahir dari hati yang telah melewati badai panjang. "Aku pernah datang kepada Islam dengan niat buruk. Aku ingin membuktikan bahwa agama ini palsu, penuh kebohongan, dan hanya warisan dari manusia padang pasir yang tersesat. Aku mengira diriku pintar, ilmiah, dan objektif. Tapi kini aku tahu, kesombongan adalah kebodohan yang paling halus." Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Di kejauhan, azan Isya berkumandang dari menara Hagia Sophia yang kini kembali menjadi masjid. Suara itu menggema lembut, menembus hati. Mikail menutup matanya, tersenyum kecil. "Aku datang untuk mencari kesalahan Islam, tapi justru di dalamnya aku menemukan kesalahanku sendiri. Kesalahan dalam memahami Tuhan. Aku dulu berbicara banyak tentang cinta, tapi hatiku kering dari kasih. Aku bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah benar-benar mengenalnya." Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan tulisannya. "Wahai generasi muda, jangan pernah mencari Tuhan dengan amarah atau prasangka. Datanglah kipo dunia dengan hati yang bersih. Karena kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan dengan debat, tapi sesuatu yang bisa dirasakan dengan kejujuran. Aku telah mempelajari ratusan kitab, menghadiri ribuan diskusi, tapi hanya satu hal yang membuatku benar-benar mengenal Allah. Sujud dalam keheningan malam, pena di tangannya berhenti. Ia teringat malam di Kairo, malam ketika ia diusir dan merasa sendirian. Ia teringat bagaimana ia menangis di tangga masjid,
berbisik bahwa hanya Allah yang tahu isi hatinya. Ia teringat saat mengucap syahadat sendirian dan bagaimana hidupnya berubah sepenuhnya. Setelah itu, hidupku tidak mudah. Setelah itu tulis Nia lagi, aku kehilangan nama, kehilangan teman, kehilangan kehormatan. Tapi Allah menggantikan semuanya dengan kedamaian. Setiap hari aku bangun dengan rasa syukur, karena akhirnya aku tahu untuk apa aku diciptakan. Ia tersenyum kecil, matanya mulai berkaca-kaca. Di meja kecil di sebelahnya ada mushaf tua yang sampulnya sudah usang. Mushaf itu pemberian Syekh Ibrahim, imam yang dulu pertama kali menuntunnya mengenal arti ketenangan. Ia membelai sampul mushaf itu lembut, seolah menyentuh kenangan. Islam bukan tentang nama, bukan tentang pakaian, bukan tentang bangsa. Islam adalah tentang hati yang tunduk. Dan jika hati itu telah tunduk, maka seluruh kehidupanmu akan menjadi ibadah. Meski engkau hanya menolong seekor kucing yang kehausan di jalan. Tinta pada penanya mulai menipis. Ia mengambil satu pena lain dan melanjutkan, aku ingin kalian tahu, kebenaran tidak perlu dibela dengan kebencian. Aku dulu berdiri di mimbar, menyerang keyakinan orang lain. Tapi akhirnya aku sadar, yang bisa mengubah hati manusia bukanlah suara keras, melainkan akhlak yang lembut. Karena Rasul terakhir yang aku hina dulu, justru adalah sosok yang mengajarkanku bagaimana cara mencintai tanpa syarat. Ia menulis kalimat itu perlahan, lalu berhenti. Air mata menetes di atas kertas, membasahi tinta hitam yang belum kering. Di luar, angin malam berembus pelan. Lampu-lampu kota Istanbul berkilau di kejauhan, dan suara azan perlahan berganti menjadi lantunan di zikir. Mikhail menatap jam di dinding. Waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap surat yang hampir selesai. Dan kepada siapapun yang membaca surat ini, tulisnya di bagian akhir, janganlah menunggu tua sepertiku untuk mencari kebenaran. Dunia akan terus menipumu dengan kesibukan, dengan ego, dengan nama besar. Tapi pada akhirnya, semua itu akan hancur. Hanya satu yang tersisa, hubunganmu dengan Tuhanmu. Aku telah menghabiskan setengah hidupku untuk mencari kelemahan Islam, dan setengahnya lagi untuk menebus kebodohan itu. Kini, aku hanya ingin mati dalam keadaan tersenyum, karena aku tahu aku telah pulang. Ia menulis satu kalimat terakhir, kalimat yang kelak akan menjadi kutipan paling dikenal di seluruh dunia. Dia datang untuk mencari kesalahan Islam, tapi justru menemukan kesempurnaan yang menuntun hatinya pulang. Mikhail meletakkan pena, lalu melipat surat itu dengan hati-hati. Ia menyelipkannya di dalam mushaf tuanya. Di antara surat Al-Fath dan Al-Hujurat, dua surah yang paling sering ia baca. Setelah itu, ia menatap keluar jendela lagi. Bulan bersinar lembut di langit Istanbul, seolah menyapa dengan damai. Beberapa hari kemudian, tubuh Mikhail ditemukan di ruang kerjanya. Ia wafat dalam posisi duduk dengan senyum tenang di wajahnya. Mushaf terbuka di pangkuannya, dan surat itu masih di tempat yang sama. Tidak ada tanda kesakitan, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang menyelimuti ruangan itu. Pemakamannya sederhana. Sejumlah sahabat muslim dari berbagai negara datang, termasuk beberapa yang dulu pernah mengenalnya di Mesir. Mereka menyalatinya di masjid kecil di tepi Bosforos dan menguburkannya di tanah tinggi yang menghadap kiblat. Beberapa minggu setelah kepergiannya, seorang murid muda menemukan surat itu di antara barang-barangnya. Ia membacanya dengan air mata mengalir, lalu mengunggahnya ke internet agar dunia tahu tentang perjalanan spiritual seorang mantan pendeta yang menemukan cahaya Islam. Tak butuh waktu lama, video dokumenter dan kisahnya menyebar ke seluruh dunia. Jutaan orang menontonnya, menangis, dan terinspirasi. Di berbagai negara, banyak yang mengaku mulai membaca Al-Quran karena kisah Mikhail Abdullah. Sebagian bahkan masuk Islam setelah memahami kalimat terakhir dalam suratnya. 10 tahun kemudian,
di depan Ka'bah. Seorang pemuda asal Amerika berdiri dengan mata basah. Ia mengenakan ikhram, menatap langit, dan berbisik pelan, "Terima kasih Mikail, doamu telah menuntunku ke sini." Langit Makkah seolah ikut bersaksi. Di antara gema talbiyah dan doa yang berputar mengelilingi Ka'bah, nama Mikail Abdullah hidup dalam keheningan. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai peneliti, tapi sebagai seorang hamba yang menemukan Tuhannya dengan cara yang tak terduga. Dan di antara jutaan hati yang tersentuh oleh kisahnya, satu pesan abadi terus bergema, menembus zaman dan ruang. Dia datang untuk mencari kesalahan Islam, tapi justru menemukan kesempurnaan yang menuntun hatinya pulang.